6 orang tanda tangan kurma Madinah tuh orang itulah. Jadi sebenarnya mah yang nggak tahu itu mah urusan Allah ya. Yang jelas itu sejarah. Bahkan saya pernah ke Pamijahan juga. Jadi saya juga saudara sama Pak Haji Mahfud ketua itu Pamijahan. Kalau saya kesana itu ya masih saudara. Arsitek itu sebenarnya dari sini cuy, dari Syekh Arif karena yang sudah Syekh Nurja ya udah kita satu tuh. Makanya saya kalau kesana itu seperti saudara sendiri. Cuma kalau dia mah kepala haji sih, dibawa aja jadi sampai. Ya pernah, ini ungkapan sejarah. Kalau sejarahnya masih sekilas itu nanti lihat aja di silsilah itu mau diapain. Tapi secara tidak langsung kenyataan di lapangan ketika saya naik Gunung Tampomas, ada Pak Kuncen di sana. Ya, Pak Kuncen mengantarkan saya rek mendaki Tampomas di MTS. Jangan mau diantar. Ada sarwatu anak-anak. Kan yang Prabu Siliwah sana. Gimana? Iya. Ya udah, kita berangkat aja. Insya Allah karomahnya akan datang. Saya ketika itu mendung, berangkat jam 9 jam 10 malam. Kalau dibilang hujan gede lah. Saya jalan aja sambil baca salawat Nabi aja, minta keselamatan sama Allah dan minta karomahnya panjang Prabu Siliwah. Hujan besar gitu. Tapi kenapa di jalan saya nggak ada air gede juga, wow, air sedikit pun nggak ada. Udah sampai puncak, sampai pulang lagi, pas di bawah hujannya besar. Saya tanya ke Pak Kunci, ya masih turunannya. Kalau saya hujan besar di situ nggak akan jadi Pak Guru, karena air itu jalannya di jalan itu. Nah, saya hanyut sama air kalau hujan besar. Sudah mau hujan gede, bawa airnya banyak. Kalau gerimis pun disoledat nih. Tanda berangkat itu tuh. Jadi kalau misalnya sejarahnya Blitar Hitam itu sekilas, kalau banyak mah nggak bisa dibukukan. Punten dengan sengaja, barangkali ada yang bisa mengungkap dan literasi yang bagus, saya terima. Tapi kalau misalnya pengen ini di YouTube ada. Saya juga ada di laptop sebenarnya, simpenan. Cuman laptopnya lagi error. Tapi cukup. Dan kalau misalnya ada yang nanya, aku nanya enggak? Mau nanya? Enggak, itu macan apa? Itu ada, pasti nanya kan? Ya ini kayak Ya. apa? Di depan itu kan ada. Itu sebenarnya begini, itu namanya lambang. Tapi orang yang enggak ada, bentuknya jin. Namanya itu melik sama bau. Ada yang mengatakan melik itu macan, bau itu orai, ular. Ya, terserah itu lah. Kalau namanya jin itu bisa mancarupa. Ini namanya melik. Ketika Ki Bagus Waridah, nah inilah sejarah lagi nih. Ketika ada seorang jin taklukannya Kanjeng Sinuhun, dulu nggak tahu namanya, nggak tahu saya Nurjati dengan Gubernur Jati, nggak tahu anaknya. Itu pernah mau menaklukkan dua orang jin namanya Pangeran Natawana Nagejagawana. Punten kalau ada orangnya mau ditaklukkan suruh masuk Islam. Oh, sorry mancing Islam sengsara. Masuk tang congkong. Salat. Wudu. Nah, Pangeran ada. Ya udah saya mau. Jadi dia pergi dari situ. Nah, Ki Bagus Waridah diutus untuk namanya dulu ngutus nggak kayak kita. Pak Bowo disuruh surat perintah bupati atau gubernur Jawa Barat, aku harus ke situ. Enggak, dulu aku
ini ya Allah kita kira anak komponen tapi kali bisa baik sinu ya udah berangkat gitu. Tahu orang ada di Angisinan alas Sinan. Biasanya udah tahu orangnya ada di atas di bawah pohon. Berteduh lagi Bagus Warida. Sampai katanya sholat di situ baca wiridan. Yang di atas ngamuk. Oh ingat di bawah panas. Oh no turun lagi. Pongkonane Kanjeng Sunan. Ora bohong. Ya wis, bobo. Bisa kita masuk Islam dengan salat. Kalana ilmunya kita. Bagus Warida nggak bisa perang sama dengan kebagusan. Saya emang nggak bisa perang. Oh, akhirnya kamu mah kata Bagus Warida karena kesombongan kamulah kamu itu lemes. Jadi juga aku kayak ibu nanti. Ilmunya lebih tinggi sih kita pantesan. Bahasa saya nggak bisa ilmu. Cuman kamu itu bisa lemahkan kamu sombong. Jangan memandang orang itu ilmunya kecil. Jangan memandang orang itu bodoh. Belum tentu yang dia nggak bodoh itu lebih pintar dari kamu. Makanya tahu dulu kepada Allah. Jauh sebagai manjing Islam. Kita syahadat sembuh. Tapi syaratnya saya nggak mau sholat. Nggak apa-apa. Mati masuk siapa yang tahu lah ya ikut. Nah inilah lah. Udah diambil gambarnya. Sering dia ke Sumur Santri. Iya, di sana ada taklukannya jinnya di Bagus Warida, mungkin negara di sana. Saya nggak tahu Sumur Santri di mana. Ya, saya juga nggak tahu Sumur Santri di mana. Loyang, Ngamis, Sinang. Anak Sinang di situ ada sebelah kiri kayaknya ada itu negara jin. Taklukannya Buyut Warida. Sinangnya masuk Loyang kan? Iya, habis Loyang. Iya. Saya nggak tahu di mana Sumur Santri, tapi dulunya di Sumur Santri itu yang saya tahu firasat saya ada pohon besarnya. Iya ada. Di situ ada sumurnya. Ada di pohon besar itu di situ ada naga. Kalau mangap di ujung tenggorokan itu ada batu merah dulu. Pengen ngambil silahkan kalau kuat. Ya menurut pandangan saya, nggak tahu saya belum pernah sadar demi Allah pilih pohonnya kayak apa. Yang jelas mah dari silsilahnya Buyut Warida pakainya Buyut Arsitem sama silsilah Ki Bagus Arsitem. Jadi Ki Bagus Arsitem tidak siapa-siapa sih, sesepuh kita. Sebelum majalah yang nggak ada juga sih ini dulu. Makanya ada yang mengatakan gini, ya ini masih nggak tertulis ya, mohon maaf, yang namanya Balerante, bisa Balerante, silsilahnya gimana? Buyut Arsitem, Balerante Cirebon. iya Cirebon, namanya desa Balerante. Dulunya Ki Bagus Arsitem itu orang POC ditahan, ya orang nggak bisa perang. Ya. Ketika ditahan dibawa kayak Pangeran Diponegoro aja dibawa gerilya. Mana pasukan kamu? Nggak ada pasukan saya. Bagus serangnya lagi perang, kata perang apa? Sampai ke Dongdong duhur mau istirahat haus tak? Ya namanya juga kalau di film orang POC itu pasar enggak, saya pengen air wudhu aja, pengen sholat lagi digini sholat, wudhu aja lah dari sholatnya sambil di hati aja. Akhirnya saking sebelnya Buyut Arsitem itu dibanjur sama airnya tuh nggak wudhu, tinggal rantainya aja orangnya mah nggak ada. Makanya di situ disebutnya desa Balerante.
orang Kedongdong mah sering kesini, sering ziarah sini karena ya ada di bukunya sih Bagus Serangir itu paman sering dari Kedongdong mau tawasulah ya udah orang sendiri karena Ki Bagus Serangir siapa. Cuman kalau mengatakan Ki Bagus Serangir itu kakaknya, adanya enggak, itu paman. Gerilya, waktu gerilya itu pasukan. Jadi di sini tempatnya lawan 66, di sini tuh angkatan daratnya. Strategi perang karena di sini itu hutan. Yang sejarah yang kedua itu Ki Bagus Wanida itu ketika bawa dia terjadi sumur Sindu juga ujung-ujung. Ketika dia bawa jin dan pasukannya diserang oleh POC karena POC pasukannya banyak dia sedikit. Ya di sumur Sindu itu ya gini mah versi lain nggak tahu. Sumur Sindu itu tersesat lah sama Pangeran Naktawana Jagawan. Ya Allah, gersang amat ini hutan. Langka buah-buahan, dan dulu mah gak ada warung. Makan ya sama apa? Ya udah, mama kan orang sakti. Sama pasukan ini ada 9 atau berapa pengen makan, gimana caranya? Gak ada buah-buahan. Ya cuman Allah aja lah. Coba cari ini ranting daun yang kering, kumpulin bungkus sama sorban nggak tahu ya karena versinya nggak tahu dulu ada sorban atau enggak. Bungkus doa dibuka itu ayo mau makan kayak orang lapar, sudah makan selesai. Yang makan kan pengen minum. Minumnya mak gimana? Ya udah cari sebelah sana, cari sebelah sana. Jadi 4 juru itu dicari, bersang ada air. Jadi ya udah tirakat. Kata hari itu tirakat. Bukan keluar. Saya mah. Dar kita jago kita mau beli jadi Pak Guru. Baik. Berdoa sama Allah. Ya. Kemudian kita tahu apakah tangan yang ditancapkan atau ambil keris, nggak tahu. Yang jelas mah versi saya itu ada gampang kecil. Doa tancapkan, cep. Diambil. Cep, kaduk. Kali saya besar sudah jadilah balok segede ini. Airnya ya rada dalam lah, nggak tahu Sunda menaunya dari di sawah deh supaya cair ngegeleng deh kedokan nah teman China roda sudah diminum karena haus dari awal udah makan belum minum diminum kan seger ini membunuh air sawindu. Nah, begitu Alidah ngomong suatu saat ini ada patilasan namanya air sawindu, belum sumur Sindu sawindu ya seminggu sudah ditinggalkan. berapa menit? Ya jangan lama-lama nanti dipenggalin aja yang nggak perlu Pilih-pilih aja. ya. Kalau misalnya pengen versi lain tinggal buka sejarahnya Ada yang di bukannya kan? YouTube, di apa tuh? YouTube namanya Odong. Pengasuh pondok pesantren. Saya nggak punya YouTube sih. Odong. Ya pokoknya mak diketik aja Kiai Arsitem pasti keluar. Oh. Di apa ya? Itunya dipatiin aja udah. Baca Sama aja lah itu aja. Ya ini sebagai apa tuh? Referensi dari saya, barangkali saya apa kurang diluruskan aja lah. Mohon maaf, saya juga apalagi ini muda, saya juga umurnya baru 25 tahun. Dulu saya. Nah kalau dari Serat Mertasinga, Nyikau Nganten sama Sunan Gunung Jati itu menikah, punya banyak keturunan yang jadi raja di tanah Jawa. Itu Nyikau Nganten. Nah kalau
Mbah Buyut Arsitem itu memang turunan dari Kanjeng Sunan, tapi beliau itu kisarannya sekitar tahun 1700 sekian. Ada yang bilang 1768, ada yang bilang 1750-an, is oke. Tapi kalau tentang literasi, karena kesusahan literasi nih di kita, karena masyarakat zaman dulu kan jarang yang bisa baca tulis tuh. Kalau bicara tahun 1700 itu kan jauh tentang waktu. Kita kadang orang tua di atas, orang tua kita nih ke atas, itu kan sudah terputus kadang tuh. Dia punya anak berapa misal, saudaranya kemana saja, ya kan? Ada yang di sana, ada yang di sini. Nah di sisi lain orang tua kita dulu tuh nggak pernah, kayaknya kurang nyatetin, kurang ngarahkan bahwa soal sejarah ya itu penting, terus memperkenalkan keluarga besar gitu lah. Akhirnya kesusahan, sebab utamanya itu. Yang kedua, kalau soal Ki Bagus Rangin, Mbah Buyut Arsitem, saya akuin memang dari hal magic pun, atau dari hal supran, atau dari hal mistis sih, hal metafisika, beliau memang menutup diri. Contoh Ki Bagus Rangin, sampai kapan diusung jadi pahlawan pun, kalau sejarahnya dia belum terkuak dengan jelas, itu kan susah. Padahal yang tercatat itu perang besar di negara kita itu kan perang Diponegoro. Padahal sebelum Pangeran Diponegoro berperang itu sudah ada perang yang lebih besar daripada itu, dengan teknik yang hampir sama. Dilihat seperti perang Kedondong, perang Bantarjati. Kalau perang Kedondong itu melawan VOC sama pemberontak yang merusak tatanan kesultanan. Kalau perang di Bantarjati ini melawan Pangeran Kornel yang dia saat itu adalah menjabat sebagai Bupati Sumedang. Sebenarnya Pangeran Kornel ini diadu domba sama VOC supaya bertempur sendiri, ya supaya bertempur melawan orang sendiri gitu. Akhirnya yang dihadapin itu ya pasukannya Ki Bagus Arsitem, pasukan Ki Bagus Rangin. Makanya nggak salah juga kalau di literasi Kanoman ataupun di Kasepuhan, 3 pilar panglima perang itu Ki Bagus Rangin, Ki Bagus Serit, Ki Bagus Arsitem. Ujung tombak perang. Panglima perang. Panglima perang Kasepuhan. Nah, perang di Bantarjati itu 8 bulan menurut catatan sejarah ya. Sampai akhirnya Pangeran Kornel ini pasukannya kalah. Terus berbaliklah Pangeran Kornel memerangi si gubernur. Siapa namanya, gubernur apa? Lupa saya, yang bangun Cadas Pangeran. Daendels. Gubernur Jenderal Daendels. Nah, untuk catatan tentang perang ini, Kedondong, perang Bantarjati, literasi kita tuh minim. Ke anak-anaknya supaya mudah diingat, itu kadang dicampur dengan cerita-cerita mistis supaya mudah dicerna, diingat. Sedangkan tahun, tanggal, misal ada pembunuhan, ada pemberontakan, itu nggak diingat gitu. Nah, kenapa? Karena memang masyarakat kita dulu yang bisa baca tulis itu hanya orang-orang yang dekat dengan Belanda. Seperti di sini. Terus orang-orang keraton. Nah, ntar udah bagus. Lurus kita. Iya. Nah, ntar kesini Berhenti aja sini. kanan ya. Hah? Kanan mentok, ntar saya tunggu di sana ntar ya. Mana? Oke. Sono mentok. Sana. Ini mah lurus aja ke rumah Oyot. Kalau Nanti ntar kita baliknya. balik ke sini Oh. lagi, ntar ke kiri ya langsung mentok. Oke. Ntar saya di sana. Siap. Oke. Siap, Bos. Makasih. Apa? Ditunggu. Dibuka?